Ya, shalom teman-teman. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Suci ada pada saudara sekalian. Amin. Untuk nyanyian pembuka, mari kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sebelum melanjutkan ibadah, mari kita mulai dengan doa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Sucikan dan kuduskanlah setiap kami, supaya kami dapat beribadah dengan baik, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan, semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu ketika aku menuju rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Biarlah aku memandang Engkau di rumah-Mu. Ia tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tak bercelah. Sebab Tuhan penyayang dan pengasih, Ia panjang sabar dan kasih-Nya melimpah. Untuk nyanyian refleksi diri, mari kita pujikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih, tak habis-habisnya
nan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berita anugerah pada hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Untuk nyanyian kesanggupan, mari kita pujikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kalau pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersama kembali di dalam ibadah pemuda yang tentunya kita bersyukur karena Tuhan bersama kita, Tuhan selalu ada dengan kita sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan beribadah, dan untuk mengawali ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau perbolehkan bertemu dengan teman-teman kami yang ada dari tempat-tempat lain, sehingga bisa bersama-sama kami beribadah. Meskipun ibadah ini menggunakan ibadah online, tetapi kami yakin Tuhan akan selalu hadir dengan anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu ini dengan penuh syukur, dengan penuh ucap syukur, dan kami pun siap untuk mendengarkan, terlebih untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini akan saya ambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Pengkhotbah 9 ayat 4 sampai 12, tetapi akan saya khususkan mulai dari ayat 10 sampai 12 yang demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari
bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Itulah firman Tuhan, dan yang berbahagia tentu adalah yang mau untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak muda yang terkasih, tema saat ini yang akan kita gumuli dalam firman adalah melakukan yang terbaik. Menjadi yang terbaik adalah mimpi. Banyak orang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai hal itu. Akhirnya tentu banyak hal yang dilakukan. Segala sesuatu untuk mencapai tujuan itu perbuatan-perbuatan yang digunakan pun juga bermacam-macam. Ada perbuatan yang jahat, ada perbuatan yang baik di dalam mencapai tujuan itu. Nah, firman kali ini kita akan belajar bagaimana mendapatkan yang terbaik untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Akhirnya ia melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya, walau itu adalah perbuatan jahat. Di dalam firman kali ini kita akan belajar bagaimana mendapatkan yang terbaik dengan melakukan yang terbaik, dan tentunya sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan cerminan kita sebagai anak Tuhan. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, manusia, terutama orang Indonesia, ini sering melakukan pekerjaan dengan menunda-nunda. Misalnya dalam pekerjaan di kantor, atau bahkan tugas di sekolah, atau tugas di kampus. Kita cenderung mengerjakannya menjelang deadline. Kita harus akui itu. Ketika kita belajar menghadapi ujian misalnya, kita cenderung belajar mendadak menjelang ujian. Itu sering dikenal dengan sistem belajar SKS, yaitu sistem kebut semalam. Nah, budaya ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu ketika Salomo menulis kitab Pengkhotbah. Sayangnya budaya ini sangat kental dan melekat dengan image bangsa Indonesia yang memang suka menunda-nunda pekerjaan, terutama jika dibandingkan dengan bangsa lain. Contohnya adalah bangsa Jepang. Dalam kitab Pengkhotbah, Raja Salomo menulis suatu ayat yang sangat luar biasa, yaitu agar manusia melakukan apa yang bisa ia kerjakan dengan sekuat tenaga. Coba lihat di ayat 10a. Nah, sekuat tenaga di sini berarti melakukan dengan penuh totalitas. Mengapa Salomo menulis demikian?
Karena sebagai orang yang paling berhikmat dari orang lainnya, Salomo sadar bahwa masa hidup kita di dunia ini sangat terbatas. Sehingga Salomo ingin agar manusia dapat sebaik-baiknya melakukan apa yang dapat ia kerjakan sebelum akhirnya manusia itu mati. Karena setelah mati sudah tidak ada lagi yang dapat dikerjakan manusia. Di ayat 10b tertera jelas seperti itu. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, Salomo sadar bahwa manusia di dunia ini sebenarnya mendapatkan kesempatan yang sama dari Tuhan. Setiap manusia sama-sama memperoleh waktu 24 jam setiap harinya. Coba kalau kita lihat di ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Itu yang ada di ayat 11. Hanya sayangnya ada sejumlah manusia yang tidak mampu memanfaatkan waktu yang ada sehingga waktu itu terbuang dengan sia-sia. Sedangkan manusia yang sadar dan memanfaatkan waktu dengan baik, maka ia akan mendapatkan banyak keuntungan. Seringkali perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang gagal adalah seberapa banyak waktu yang diinvestasikan dan bagaimana mereka menginvestasikan waktu yang mereka miliki. Dalam hal ini berlaku hukum tabur tuai, yaitu berapa banyak waktu yang kita tabur, maka sebanyak itulah hasil yang akan kita tuai. Seorang pelajar yang menginvestasikan waktunya dengan belajar sungguh-sungguh, maka nantinya akan menuai hasilnya, yaitu nilai bagus dan ilmu yang didapat. Sama halnya dengan berapa banyak kita menginvestasikan waktu kita untuk Tuhan dalam saat teduh pribadi kita, dalam ibadah dan pelayanan kita yang kita lakukan, maka sebanyak itulah Tuhan akan mengembalikan kepada kita. Jangan harap Tuhan mau memberkati kita ketika kita saja tidak mau memberikan waktu kita kepada Tuhan. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, ini adalah kebenaran yang tegas dan keras. Gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, tentu dengan prioritas yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Akan tiba waktunya di mana kita sudah tidak dapat lagi mengerjakan apa-apa, yaitu ketika kita dipanggil Tuhan. Coba lihat di ayat 12. Bagi orang-orang dunia, kematian itu bagaikan sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang menjerat dan sangat menakutkan. Sedangkan bagi anak-anak Tuhan, kematian itu adalah sesuatu yang menggembirakan, karena kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, benarlah firman Tuhan yang mengatakan agar kita memperhatikan bagaimana kita hidup, supaya kita tidak hidup seperti orang-orang bebal, tetapi seperti orang yang arif atau bijaksana. Efesus 5 ayat
15 mengatakan demikian. Hidup ini harus kita lakukan dengan bertujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan kita lakukan dengan segenap hati dan sekuat tenaga. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan selagi bisa, termasuk dalam pelayanan kita kepada Tuhan, selagi masih ada kesempatan untuk melakukannya. Yohanes 9 ayat 14, saya ulang, Yohanes 9 ayat 4 mengatakan demikian. Lakukan yang benar selama kita hidup di dunia ini, karena ketika kita sudah mati, maka semua penyesalan akibat tidak melakukan yang seharusnya kita bisa lakukan itu tidak akan ada gunanya lagi. Mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik, terutama di dalam pelayanan kita masing-masing. Amin. Setelah mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang didasari dari ayat 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Mari kita pujikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur kami, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mengucap syukur kami Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu, kami bersama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau selalu melindungi dan menjagai bangsa kami. Kami berdoa kiranya Engkau pulihkan bangsa ini dari situasi pandemi corona saat ini, dan juga berkati para pemimpin bangsa kami. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu menyertai setiap pemimpin bangsa kami. Bapa, kami berdoa bagi segenap tenaga medis dan seluruh rakyat bangsa ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, ketabahan, dan semangat dalam menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau berikan pada ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk studi kami Tuhan, berikan kami pembelajaran yang baik Tuhan, berikan kesuksesan pada kami Tuhan, supaya kami bisa membanggakan kedua orang tua kami, dan berikan hikmat dan kepintaran dalam mengerjakan suatu apapun, sehingga kami bisa dibimbing dalam kerohanian dan bisa dapat untuk sukses di masa depan ya Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan kesabaran dalam mendidik kami Tuhan,
berikan umur yang panjang bagi orang tua kami sehingga bisa menemani kami hingga sukses nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah gereja kami Tuhan di masa yang seperti ini Tuhan, agar kami bisa berkumpul ke gereja Tuhan, dan semoga virus corona ini cepat selesai Tuhan, cepat menghilang Tuhan. Berkatilah juga komisi kami, agar komisi kami bisa semakin berkembang, makin ramai Tuhan, dan juga berkatilah juga Tuhan agar komisi pemuda ini kita bisa berkumpul lagi Tuhan, dan virus ini segera hilang dari bumi ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya, mari kita pujikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pulanglah dengan damai sejahtera, hiduplah dalam kasih dan pemeliharaan kasih persaudaraan, serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.